Dr. Eras Sabtono adalah Unitarian, Arian, bukan Trinitaris. Sebab Dr. Eras Sabtono menyatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya anak tunggal Bapa, tapi salah satu anak tunggal Bapa antara Lucifer, Yesus, dan Adam. Dr. Eras Sabtono juga menyatakan bahwa Lucifer bukan malaikat, tapi anak tunggal Bapa, anak terkemuka. Pernyataan ini adalah kutipan dari buku Lucifer halaman 53 dan 61. Lucifer bukan malaikat. Selama ini hampir semua orang mengatakan bahwa Lucifer adalah malaikat yang jatuh. Ini merupakan pengertian yang salah. Lucifer bukanlah malaikat. Dalam hal ini ada 3 anak terkemuka Allah Bapa. Pertama, anak tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus yang keluar dari Bapa. Kedua, bintang timur putra Fajar. Dan yang terakhir adalah Adam. Pernyataan Yesus salah satu anak tunggal Bapa antara Lucifer, Yesus, dan Adam terdapat dalam buku Tritunggal halaman 204 sampai 206. Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Lucifer sebenarnya adalah anak tunggal Bapa juga, sebab memiliki roh dari Bapa. Roh manusia juga jelas dari Bapa, yaitu ketika dihembuskan nafas hidup, atau paling tidak Alkitab memberi keterangan bahwa manusia adalah anak tunggal Bapa. Saya menyatakan Yesus adalah satu-satunya anak tunggal Bapa, bukan salah satu dari 3 anak tunggal Bapa seperti yang dinyatakan Dr. Eras Sabtono. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Anak tunggal Bapa dalam Authorized Version, the only begotten of the Father. Yesus adalah dan akan selalu menjadi anak tunggal Bapa. Yohanes pasal 1 ayat 14, 18, pasal 3 ayat 16, 18, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Manusia tidak akan pernah diperanakan atau dilahirkan dalam arti yang sama seperti Yesus. Matius pasal 1 ayat 18-25, Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Karena keputeraan kita berada di atas dasar yang berbeda, adopsi, bukan kelahiran yang sebenarnya dan menjadi ada. Roma pasal 8 ayat 15, pasal 9 ayat 4, Galatia pasal 4 ayat 5, dan Efesus pasal 1 ayat 5. Kita baca Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sudah dahulu kala. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam Authorized Version, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Yang asalnya dari dahulu kala, dari selama-lamanya. Orang yang akan lahir di Bethlehem dari suku Yehuda, dari bangsa Israel, akan menjadi Allah. Oknum abadi yang asalnya dari dahulu kala, dari selama-lamanya. Mika pasal 5 ayat 1, Yesaya pasal 9 ayat 6, 7, dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, 14, Ibrani pasal 1 ayat 8, dan Wahyu pasal 1 ayat 8. Sebagai manusia, anak tunggal Bapa memiliki permulaan, dilahirkan, dan diperanakan. Tetapi sebagai Allah, Kristus tidak memiliki permulaan, tidak dilahirkan, dan tidak menjadi ada. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33.
Mengenai domba jantan dan kambing jantan serta antikristus, kita akan mempelajarinya lebih lanjut melalui Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel pasal 8 membicarakan penglihatan kedua Daniel. Temanya domba jantan dan kambing jantan. Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 14 adalah penglihatan dan ayat 15 sampai 27 penafsirannya. Daniel pasal 8 ayat 1 sampai 2 mengenai waktu. Daniel pasal 8 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan. Penglihatan Daniel pasal 8 datang 2 tahun kemudian setelah penglihatan Daniel pasal 7, memberikan informasi tambahan tentang beberapa pertanyaan. Setiap penglihatan lengkap dengan sendirinya, tetapi keduanya membantu untuk memahami seluruh kebenaran masa depan. Penglihatan Daniel pasal 8 telah ditulis dalam bahasa Ibrani sesudah bagian Aram, Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28. Waktu penglihatan Daniel pasal 8
adalah pada akhir pemerintahan Belshazzar yang sesuai dengan waktu tulisan tangan di dinding Daniel pasal 5. Karena Raja Belshazzar hanya memerintah kurang lebih 2 tahun. Jika kerajaan Babel belum jatuh, maka harus dipahami bahwa Daniel sedang melakukan urusan resmi di Persia. Daniel pasal 8 ayat 2. Susan adalah kota utama Persia. Daniel pasal 8 ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Aku sedang di tepi sungai Ulai. Sungai Ulai di dekat kota Susan, mirip dengan Yeskel pasal 1 ayat 1, penglihatan Yeskel di tepi sungai Kebal. Daniel pasal 8 ayat 3-4 mengenai domba jantan, yakni media Persia. Daniel pasal 8 ayat 20. Daniel pasal 8 ayat 3. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Daniel pasal 8 ayat 3-14 adalah nubuat. Ayat 3-8 telah digenapi, ayat 9-14 belum digenapi. Aku mengangkat mukaku dan melihat 36 lipat penglihatan domba jantan dan kambing jantan. Seekor domba jantan berdiri di tepi sungai Ulai. Ia memiliki 2 tanduk. Tanduknya tinggi. Satu tanduk lebih tinggi dari yang lain. Tanduk yang lebih tinggi tumbuh terakhir. Daniel pasal 8 ayat 3. Domba jantan itu menanduk ke arah barat, utara, dan selatan. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Tidak ada binatang yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Daniel pasal 8 ayat 4. Seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi. Daniel pasal 8 ayat 5. Kambing jantan itu lari sangat cepat sehingga tanpa menginjak tanah. Kambing jantan memiliki tanduk yang aneh, menyolok di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Daniel pasal 8 ayat 6. Kambing jantan mendekati domba jantan itu dengan menggeram. Lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi kambing jantan itu. Dihempaskannya domba jantan ke bumi, diinjak-injaknya. Tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasa kambing jantan itu. Daniel pasal 8 ayat 7. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Daniel pasal 8 ayat 8. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Tanduk kecil itu menjadi sangat besar, ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Daniel pasal 8 ayat 9. Tanduk kecil itu menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara itu. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya ke bumi dan diinjak-injaknya. Daniel pasal 8 ayat 10. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, tanduk kecil itu membesarkan dirinya. Daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Tempatnya yang kudus dirobohkannya. Daniel pasal 8 ayat 11. Suatu kebaktian diadakan secara fasik.
menggantikan korban sehari-hari. Tanduk kecil itu mengempaskan kebenaran ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Seorang kudus berbicara kepada orang kudus yang lain atas pertanyaannya. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kepastikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Daniel pasal 8 ayat 13. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel pasal 8 ayat 14. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi. Kedua tanduk itu adalah raja-raja Media dan Persia, yaitu Darius, Daniel pasal 5 ayat 31, dan Kores, 2 Tawari pasal 36 ayat 22 sampai 23. Yang tinggi itu tumbuh terakhir. Yang tinggi itu mengacu pada Kores orang Persia yang merupakan raja orang Media dan orang Persia setelah Darius orang Media. Di bawah Raja Kores dan penerusnya, Persia mencapai kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya di bawah Media. Daniel pasal 8 ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Media dan Persia menaklukkan Lydia di utara, Babel dan negara-negara lain di barat, dan Mesir di selatan. Menundukkan semua, Media Persia melakukan keinginan mereka sendiri dan menjadi hebat. Daniel pasal 8 ayat 4. Daniel pasal 8 ayat 5 mengenai kambing jantan, yakni Yunani. Daniel pasal 8 ayat 21. Daniel pasal 8 ayat 5. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Satu tanduk yang aneh atau tanduk yang menyolok. Tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi. Seekor kambing jantan adalah simbol Yunani. Caranus, raja pertama, memilih seekor kambing sebagai lambang pada panjinya. Alexander Agung memanggil putranya dengan Roxana, Alexander Abegius, Alexander si kambing, yang melintasi seluruh bumi. Seluruh bumi, keseluruhan untuk sebagian dari bumi, seperti yang sering terjadi pada kekuatan dunia non-Yahudi. Daniel pasal 2 ayat 38 sampai 40, pasal 7 ayat 19 dan 23. Kerajaan antikristus sama terbatasnya dengan kerajaan lainnya yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Tanpa menginjak tanah melambangkan kecepatan penaklukan Alexander Agung. Dalam 13 tahun, Alexander Agung menaklukkan seluruh dunia yang dikenal. Satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya adalah Raja Yunani yang pertama, Alexander Agung. Daniel pasal 8 ayat 21. Daniel pasal 8 ayat 6 sampai 7 mengenai perang antara Media Persia dan Yunani. Daniel pasal 8 ayat 6. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Daniel pasal 8 ayat 7. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditandungnya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya,
Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Menggeram, menjadi pahit. Daniel pasal 8 ayat 7 dan pasal 11 ayat 11. Hal ini menunjukkan kebencian orang Yunani terhadap media Persia yang telah diserbu oleh Xerxes 144 tahun sebelumnya, dan meningkatnya permusuhan antara media Persia dan Yunani. Daniel pasal 8 ayat 8 mengenai 4 tanduk. Daniel pasal 8 ayat 22. Daniel pasal 8 ayat 8. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Patahlah tanduk yang besar. Alexander Agung meninggal pada usia 33 tahun. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. 4 tanduk yang aneh, 4 kerajaan terbentuk dari kerajaan Alexander Agung. Negara-negara ini adalah Yunani, Turki, Suria, dan Mesir. Daniel pasal 8 ayat 9-14 mengenai tanduk kecil, yaitu Antikristus. Daniel pasal 8 ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Dari salah satu dari 4 divisi kerajaan Yunani kuno ini akan muncul tanduk kecil, yaitu Antikristus yang akan menjadi besar di Mesir, Irak, Iran, dan Palestina. Daniel pasal 8 ayat 9, pasal 11 ayat 40-45. Daniel pasal 8 ayat 10. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Bala tentara langit adalah istilah teknis untuk para pelayan bait Allah. Bilangan pasal 4 ayat 23-43 dan pasal 8 ayat 24-25. Bala tentara langit juga dapat mencakup jemaat. Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Umat yang menyembah di bait suci digambarkan di bawah sosok bintang langit. Daniel pasal 8 ayat 10. Fakta bahwa bala tentara akan diinjak-injak di bawah kaki manusia membuktikan orang-orang Yahudi di bumi dan bukan bintang-bintang di langit secara harfiah. Daniel pasal 8 ayat 10 dan 13. Daniel pasal 8 ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Panglima bala tentara itu mengacu pada imam besar orang Yahudi. Daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Daniel pasal 8 ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Tanduk kecil, yaitu Antikristus, akan menghempaskan kebenaran ke bumi dan berhasil dalam semua rencananya untuk sementara waktu. Daniel pasal 8 ayat 12. Korban sehari-hari. Korban sehari-hari mengacu pada korban persembahan sehari-hari dan korban binatang dari bait suci Yahudi. Daniel pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11, Bilangan pasal 4 ayat 16,
dan Yeskel pasal 45 ayat 23. Daniel pasal 8 ayat 13 dan 14 tidak dapat digenapi sampai orang Yahudi memiliki bait suci di Yerusalem dan mulai mempersembahkan korban seperti itu lagi. Ayat-ayat ini tidak bisa ke masa lalu karena ayat-ayat ini memiliki penggenapan di zaman akhir. Daniel pasal 8 ayat 19 dan ayat 23 sampai 25 dan pasal 9 ayat 27 dan pasal 11 ayat 40 sampai 45 dan pasal 12. Kefasikan yang membinasakan. Ini sama dengan kekejian atau pembinasa keji yang membinasakan. Daniel pasal 9 ayat 27, pasal 12 ayat 11, Matius pasal 24 ayat 15, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, dan Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3, dan pasal 13 ayat 11 sampai 18. Tempat kudus yang diserahkan. Tempat kudus adalah bait suci di bumi. Daniel pasal 8 ayat 13. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Berkaitan dengan penglihatan Daniel pasal 8 ayat 13 sampai 14, ada 4 objek utama. Korban sehari-hari yang dihentikan. Daniel pasal 8 ayat 11 sampai 14. Kefasikan yang membinasakan. Daniel pasal 8 ayat 13. Pasal 9 ayat 27. Pasal 11 ayat 45. Matius pasal 24 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Dan Wahyu pasal 13. Tempat kudus yang diserahkan dan diinjak-injak. Daniel pasal 8 ayat 13, pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 45, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4, dan Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Bala tentara yaitu umat yang menyembah di bait suci yang diinjak-injak. Daniel pasal 8 ayat 13 dan ayat 10. Daniel pasal 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel pasal 8 ayat 13 dan 14. Pertanyaan dari Daniel pasal 8 ayat 13 adalah, berapa lama lagi korban sehari-hari dihentikan dan kefasikan yang membinasakan berlanjut yang membuat bait suci menjadi sunyi sepi dari penyembahan ilahi? Jawabannya adalah sampai lewat 2300 petang dan pagi. Secara harfiah 1150 korban petang dan 1150 korban pagi. Daniel pasal 8 ayat 26. Atau 3 tahun 2 bulan dan 10 hari. Kemudian tempat kudus itu akan dibersihkan dari kekejian yang membinasakan. Daniel pasal 8 ayat 14. Jadi 110 hari lebih pendek dari 1260 hari penuh. Selama 1260 hari penuh, 2 saksi akan berada di bumi. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Israel akan melarikan diri ke padang gurun. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Dan antikristus akan diberikan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Wahyu pasal 13 ayat 5, Daniel pasal 7 ayat 25 dan pasal 9 ayat 27. Ini menjelaskan Matius pasal 24 ayat 22. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. 110 hari ini bisa menjadi 110 hari terakhir dari periode 1260 hari, di mana orang-orang Yahudi, entah bagaimana,
akan menguasai kembali bait suci dengan bantuan dua saksi dan cara lain. Kitab suci mengajarkan bahwa orang Yahudi akan menguasai Yerusalem lagi pada akhir 3,5 tahun kedua ketika Antikristus datang dari perang utara untuk berperang dalam perang Harmagedon. Zakaria pasal 14 ayat 1-5. Doa di bawah pelindungan darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Doa dekrit maklumat. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.